Halo teman-teman, salam matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar integral. Sebelum sampai ke situ, perkenalan dulu ya kan? Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Saya Ira Oktavia Lumban Raja, jurusan Matematika Nondik Universitas Negeri Medan. Nah, di SMA kita sudah mempelajari integral. Apa itu integral? Integral adalah proses pembalikan diferensial untuk mencari fungsi awal f(x) yang tingkat perubahan atau turunannya telah diketahui, atau dalam bahasa singkatnya yaitu adalah anti turunan. Matematika mempunyai banyak pasangan operasi balikan seperti penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar, atau yang lain-lain ya. Kebalikan dari diferensial atau penurunan yaitu anti pendiferensialan yang diberi nama integral. Jika suatu f(x) diintegralkan terhadap dx, maka akan menghasilkan fungsi baru. Nah, dari rumus ini artinya integral mencari luas di bawah kurva. Jadi jika teman-teman ingin mencari luas apapun yang bentuknya rumit, teman-teman bisa pakai integral ini. Coba kita lihat dari dua contoh berikut ini. Y sama dengan x kuadrat. Nah, jika x kuadrat ini diturunkan, nilai y ini diturunkan akan menjadi nilainya 2x. Nah, jika 2x ini diintegralkan akan menghasilkan x kuadrat ditambah c. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil dari integral 2x akan menghasilkan fungsi yang baru atau dari nilai y sama dengan x kuadrat, di mana c ini adalah konstanta sembarang. Nah, contoh kedua, kita lihat lagi y sama dengan 3x kuadrat. Jika kita turunkan akan menghasilkan 6x. 6x jika diintegralkan sama dengan 3x kuadrat ditambah c. Bisa kita perhatikan kan di sini. Nah, jika kita lihat pola hasil pengintegralan dari sini, bisa kita tarik kesimpulan untuk mencari integral, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c, dimana tadi c nya ini adalah konstanta sembarang. Nah, selanjutnya saya akan membahas integral lebih lanjut. Di sini kita diberi fungsi x, y dengan kurva fx. Misalkan kita buat pada rentan A sampai B. Kita disuruh mencari luas daerah fx dengan x. Lalu untuk mencari luas daerahnya ini, kita bisa menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan persegi panjang. Kita bentuk persegi panjang sampai memenuhi daerah. Biasanya persegi panjang ini disebut dengan partisi. Di sini kita buat partisinya sama ya, lebar dan panjangnya. Artinya, untuk mencari luas daerah dalam kurva fx dengan x, kita bisa menjumlahkan luas tiap persegi panjangnya. Luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Luas persegi panjang apa sih? Yaitu panjang dikali lebar, atau di sini lebar dikali tinggi. Nah, kita misalkan lebarnya adalah delta x. Untuk mencari delta x-nya, ini kan pada selang A sampai B, maka jaraknya berapa? Misalkan di sini 1, di sini 6, jadi jaraknya tinggal kurangin 6 kurang 1, 5. Jadi untuk interval A dan B, jaraknya bisa kita simpulkan B dikurang A. Nah, kalau panjang atau jarak A sampai B adalah B dikurang A, maka panjang tiap partisi yang di sini adalah tinggal bagikan aja panjang interval per banyak partisi, atau bisa kita tulis delta x sama dengan B dikurang A per n. Nah, di sini lebarnya udah kita dapat, yaitu delta x sama dengan B dikurang A per n. Kemudian kita akan mencari tingginya. Untuk mencari tinggi gimana tuh? Nah, tinggal kita pilih aja persegi panjang yang menempel pada kurva. Ini sebagai perwakilannya. Di sini. Nah, langsung kita substitusikan aja ke dalam fungsi. Kita misalkan di sini x1.
Nah, substitusikan aja fx. Dapat deh tingginya fx1. Nah, seperti itu selanjutnya sampai ke partisi 4. Tingginya fx4. Nah, berarti luasnya ini kita bisa cari luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Kalau partisinya ada banyak n ditambah luas n gitu. Artinya luas ini bisa kita tulis dengan fx1 delta x, tinggi fx1, lebar x1, ditambah fx2 delta x ditambah fx3 delta x ditambah fx4 delta x. Itu luas pendekatan dari luas dari daerah yang kita cari. Ingat, ini masih pendekatannya saja ya. Nah, kemudian karena delta x-nya sama, bisa kita faktorin seperti ini. Atau bisa juga kita buat notasi sigma i-nya bergerak dari 1 sampai 4, fxi delta x. Itu adalah luas pendekatan dari bentuk luas daerah yang mau kita cari. Rumus ini kita gunakan bila ada partisi. Kalau dia n partisi gimana tuh? Nah, kita ganti aja 4 jadi n seperti ini. fx i delta x, tetap delta x nya b dikurang a per n. Lalu bagaimana jika ingin menggunakan banyak partisi seperti partisi berikut ini, di mana ada 16 partisi. Coba perhatikan. Kalau kita lihat antara cara pertama yang kita buat dengan cara kedua, kira-kira luas persegi panjang yang mendekati luas sebenarnya ada di cara nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Iya, nomor 2. Kalau kita lihat nomor 2 errornya makin dikit gitu ya. Jadi dia mendekati luas sebenarnya yang mau kita cari, yaitu fx pada selang A sampai B. Nah, berarti bentuk ini akan mendekati luas sebenarnya ketika n-nya menuju tak hingga. Bisa kita tulis luasnya n menuju tak hingga. Untuk luas yang tadi pendekatannya i sama dengan 1 sampai n fx1 delta x. Jadi karena saking kecilnya error ini, bisa kita anggap luas sebenarnya. Inilah yang kita kenal integral tertentu. L sama dengan integral A sampai B fx dx. Ini sama ya rumusnya. Dan rumus integral ini adalah luas sebenarnya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.